Di rumah sakit ada direk, ada ini ada direktur di sini. Izin dulu sama direktur sebelum kita. Kenapa? Pak, sekarang ini Pak. Ini ada dan Jangan sampai Upaya bawahnya polsek sama. Wakena ada may penguasa Rono. Wakena hinggapan na to. Penguasa. Pak, tidak ada di masjid yang Islam. Oh, bahagama na kadala. Yung bahagama. Bahagama na kadala. Bangkay ka ginsi yung nabi padala. Nasagit ka. Bahagama. Anak tahu dah, ini bukan dia punya. Apa kau ingat? Yang anak-anak tu biar pakai mau duk, ini nak nikah bro. Ni nikah dulu. Allah Allah Akbar. Jauh-jauh, jangan lihat. Ayo ni boleh. Silakan keluar Pak. Keamanan di sini. Silakan keluar. Silakan keluar. Kami pihak keamanan di sini. Mari kita tidak mau dia. Ketika kita sudah ini mau dia. Dia mau profilnya sama-sama salah. Saya pikir itu tidak lakukan dalam agama Aceh. Makanya beliau selalu mengajarkan siapa saja kita harus belajar fikih. Bapak di pasca jalan kita juga akan belajar dalam pikiran Islam. Itu bagaimana kita buka pikirannya. Yang perlu kami ajarkan itu semuanya. Supaya enak betul kalau mata dulu kita kami tidak perlu. Seperti kamu tuh mulai dari Sultan Kinamuda dia kan mau tahu turunnya mana yang mau juga. Kamu yang monopoli surga. Surga kagak borong leungnya di laut. Makanya kalau di sini agak susah. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu, kapan-kapan diskusi. Pokoknya kapan-kapan ya. Mana saya tahu kapan-kapannya? Mana saya tahu kapan-kapan? Ini kita usah tangan ni ho. Gimana? Usah tangan ni. Pakat diskusi gini apa kan? Saya bisa. Kalau ada ibu, ada korban. Yang ada ini nanti kita tanya kenapa begini terjadi. Kenapa ini ada apa yang lain? Tentunya. Gua umbi dengan ibaratnya. Nah, lagi nyandro orang berbeda, ulama ulama ini
Ulama itu. Jadi sudah nanti kalau mau dibahas orang akan menurut saya yang bahas. Ya, Kami pergi perwakilan. cara saya bagaimana? Ya kalau misalkan mau itikaf silakan, mau melakukan kegiatan yang lain silakan. Ya Pak ya. Ceramah. Mustafa ceramah kan ceramah. Assalamualaikum Pak. Tafadhal masykurah. Kamu enggak masalah. Tapi rawatnya malah tunggu ini sesat, jadi kafir, jadi bid'ah. Jadi ini kan menimbulkan permasalahan. Oleh karena demikian, ini tajak agamanya untuk talaknya seperti ini. Sejauh mana tanggung jawab direktur, sejauh mana tanggung jawab orang masjid untuk menjaga perbedaan pendapatnya. Sampai ini orang sakit, makin sakit dari dengar ini kah haji pula kah kita haji. Sementara agaknya tengah sakit, tengah berfikir hal-hal agamanya itu dengan Tuhan orang sakit. Tapi ini kah gaya bukan. Karena nyaman. Banyak laporan kepada kami tidak nyaman di rumah sakit karena corong itu speakernya ada di berbagai ruangan. Ini bang dengar pulang nanti boleh orang sakit. Apalagi ada sebagian orang yang namanya orang awam itu ada fanatik siapa saja. Fanatik itu pasti ada, baik dari salafi, baik dari daya, dari paham manapun ada fanatiknya. Kecuali orang yang sudah beriman. Maka oleh karena itu masuk juga orang salafi. Jika dibilang kami ini kunut subuh itu sunat akadah atau sunat apa? Orang doa itu nggak ada. Atau kami bertawasul itu marah. Kenapa marah? Karena tidak sesuai dengan syariat dalam pandangan orang itu. Begitu juga kami, ketika kami tidak baca kunut, ini semuanya aja lah, macam-macam. Ya, karena ini adalah ini kenapa tidak dibacakan ini kunut? Padahal kalau dibilang tadi tentang fikih khilafiyah, Imam Syafi'i benar ketika beliau ke daerah Irak itu tidak baca kunut. Tetapi juga Imam Malik ke tempat lain atau Abi Hanifah beliau membaca kunut karena menghargai perbedaan pendapat. Nah di Aceh ini mayoritasnya mazhab Syafi'i sampai hari ini. Belum ada mazhab lain menandingi. Pun yang mengklaim dirinya mazhab Hambali itu juga Hambali yang dipertanyakan oleh ulama-ulama dunia. Salafi mesti dipertanyakan dia apakah dia Hambali atau abal-abal. Itu mesti dipertanyakan oleh ulama. Maka oleh demikian di Aceh ini adalah mazhab Syafi'i junjung tinggi. Adab Imam Syafi'i tidak mau baca kunut. Kenapa? Menghargai orang lain. Nah, ketika salat di masjidnya orang Syafi'i tidak baca kunut, ini sebuah masalah. Bukan masalah sunat dan tidak sunat, tapi kita menghargai perbedaan pendapat. Kalau kami, saya di Daya, saya di kampus sering sekali mengkaji perbedaan pendapat. Itu ada perbandingan mazhab, biasa sekali. Tapi ini orang awam harus tertimbang, sampai pakai orang awam. Tapi kayak kalau tidak ada ditindak lanjut ya, akan kita lihat nanti apa selanjutnya akan terjadi. Ini warga Ino, yang nonton itu ini warga Ino, Pak, warga Ino betul. Karena nyaman orangnya dengan dakwah-dakwah orang Salafi yang tidak begitu toleran. Jadi kita harus ada tasamuh lah dalam berdakwah. Masalah betul kan sama-sama nak fikih, sama-sama nak ikutan. Jangan dikonfrontirkan ulama dengan ulama, mazhab dengan mazhab. Kalau ikut ulama dan ikut Al-Quran, yang pertanyaan paling bahaya. Ulama tantang kamu yang ikut ulamanya, ikut Al-Quran. Padahal kalian kalau ada Al-Quran, ini konfrontir seperti ini sangat bahaya sih. Jadi kalau saya kembali konfirmasi bahwa kalau tukuran pakat diskusi itu bohong. Lon sampai lon lekai jak rumah hang balak. Lon jak rumah hatta dia kopi pada hang tem je. Pakai yang besar udah jak dulu. Kan bohong, yang sekarangnya bohong no. Anak gentleman je beliau. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahana buat anarkis. Terima kasih banyak kan. Kamu udah benar sebagai hal yang betul dalam pakai yang kita tadi. Jadi mungkin tanya dalam keadaan kita kerja agak goyang wujud Aceh. Nyo tanya kita pahami bahwa memang jika terjadi di mana-mana. Maka ditanya selaku umat Nabi Muhammad, selaku ulama akhlak, jaga akhlak jaga akhlak sampai timbul anarkis, timbul radikal, kalau di diskusi yang lain rupa. Nyo yang pertama nyo kamu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang karena tidak membuat anarkis, tidak main pukul, tidak apa-apa, karena memang menyatakan isu-isu di luar kayaknya udah begini ya. Di luar orang-orang aja udah gini Pak, udah gini ini. Orang-orang apa pasir sakit apa gini ini. Karena yang kami dengar pun pengurus sebelumnya pun sini dibuang, Ustaz Jamhuri nggak pakai lagi sini, Ustaz Abizal nggak pakai lagi sini, siapa lagi?
Satu alasan ada kalau di sini kenapa? Karena menentang kalian, karena nggak sama dengan pemikiran kalian. Ini kan sama dengan apa namanya ini memaksakan. Sedangkan masjid ini masjid umum oleh seluruh Aceh. Yang datang ke sini semua itu daripada Aceh. Dan mayoritas Aceh itu bermadzhab Syafi'i. Orang yang datang itu harus menghormati uruf. Kita punya uruf dalam hukum, kita punya urufan, kearifan lokal. Dan ini punya legalitas daripada MPU. Kita punya fatwa MPU. Jadi kalau datang membawa pemahaman dipaksa kepada kita ini yang mayoritas ini, seolah-olah kita dijadikan seperti tamu di rumah sendiri, ini kan akan jadi ribut. Alhamdulillah hari ini nggak ada keributan. Kami ada beberapa hari ini kita harus datang ke Masjid Langka, mereka apa yang dibuat. Dan ini memang aspirasi daripada masyarakat. Dan kami mintalah kepada pihak bertanggung jawab, coba dicek balik itu kepengurusan masjid ini, siapa-siapa itu. Bila perlu itu minta legalitas MPU, minta kepada pendapat ulama. Boleh nggak Ustaz ini berceramah di Aceh, ada berceramah di Masjid Raya, ada berceramah di masjid ini. Kalau enggak, ini akan jadi seperti ini. Dan saya yakin kalau ini pemerintah nggak menyikapi ini secara langsung, secara spontan, ini akan ribut, betul nggak? Betul. Saya yakin ribuan orang akan datang ke seluruh Aceh di sini. Kita mau apa? Berperang sini, mau perang sama saudara kita. Maka ketika itu kita harus introspeksi, siapa yang salah sih? Siapa yang buat anarkis? Siapa yang menyalahi prosedur? Kan begitu. Sini punya prosedur, di Aceh punya prosedur. Kita ini yang datang membawa pemahaman secara paksa, ini harus bermuhasabah. Mungkin itu daripada saya. Terima kasih kepada kawan-kawan rekan-rekan yang mau mendengar sehingga tidak membuat sesuatu yang ribut ya. Itu dia lewat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa ala amma ba'du. Para hadirin, saudara-saudara, bapak-bapak yang muliakan, alhamdulillah kita semua ini jadi sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwasanya mula-mula tidak ada hal seperti ini di Aceh. Betul? Betul. Ada hal seperti ini di Aceh. Jadi al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Seseorang tidak akan berarti ilmunya kalau dia tidak punya adab. Salah satu adab adalah kita menghormati ulama-ulama yang tertua di Aceh. Dalam berbicara, berceramah, menghormati. Karena ilmu kita ini belum tentu yang kita anggap benar itu benar. Karena pemahaman manusia itu terbatas. Semua kita menuju kepada Al-Quran dan hadis. Tidak ada satupun yang menggalinya. Namun dalam pemahaman menggali Al-Quran dan hadis itu tentunya tergantung kepada kualitas, tergantung kepada kapasitas pemikiran kita, sehingga terjadi perbedaan di dalam mazhab. Kenapa muncul mazhab dalam dunia ini? Kenapa ada mazhab? Sedangkan agama ini diterima oleh Rasulullah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kenapa ada mazhab? Itulah karena ijtihad, karena perbedaan kapasitas pemikiran para ulama sehingga timbul mazhab. Mazhab inilah yang perlu kita hargai. Jangan sampai ketika kita menganut satu mazhab kita menghina mazhab lain. Ini salah. Ini tidak ada adab namanya. Begitu juga ketika kita berdakwah, berceramah, kita menyampaikan, silakan menyampaikan, asal jangan memvonis, apalagi kita menjelek-jelekkan seorang ulama besar. Ini sesuatu yang tidak beradab, tidak layak, tidak sepatutnya ini terjadi pada orang yang menganggap dirinya ilmu, bahkan sudah dipanggil ustaz. Ini tidak pantas ini terjadi. Adab ini lebih penting. Jadi oleh karena demikian, saya harapkan kepada bapak-bapak yang mungkin sering salat berjamaah di sini, baik di waktu subuh maupun di waktu lain, kita jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terkontaminasi dengan ceramah-ceramah yang selalu mengatakan kita harus toleransi, kita harus saling menghargai, tetapi dia sendiri tidak menghargai kita. Betul? Betul. Bagaimana kita menghargai orang lain kalau kita sendiri tidak menghargai orang lain? Coba kita berceramah menyampaikan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ilmu kita, tapi jangan mudah kita memvonis ini bid'ah, ini syirik. Itu sama artinya kita telah menimbulkan perpecahan di dalam umat. Selalu kita berkuar-kuar, kita bersatu, innamal mu'minuna ikhwah. Itu ayat dijadikan sebagai alat untuk
membenarkan dirinya saja, padahal dalam perkataannya, dalam perbuatannya dia telah memecahkan umat Islam. Betul? Betul. Ini suatu kesalahan yang tidak bisa dibiarkan. Jadi menjaga persaudaraan itu termasuk menjaga perbedaan. Jangan ketika ada perbedaan langsung bid'ah, syirik, masuk neraka. Ini suatu kesalahan. Apakah neraka ini kita yang berikan? Apakah kita sudah ada jaminan masuk neraka? Kadang kita yang berkuar-kuar orang yang masuk neraka, kita nanti yang di neraka. Yang sudah ada jaminan masuk neraka itu Rasulullah. Kemudian Rasulullah merekomendasi para sahabat. Yang sudah ada jaminan masuk surga maksud saya. Rasulullah kemudian Rasulullah merekomendasi para sahabat. Kita siapa yang merekomendasi kita? Siapa? Siapa yang menjaminkan kita masuk surga? Siapa? Tidak ada. Bagaimana kita memvonis orang lain masuk neraka? Kalau kita mau sampaikan ceramah berdasarkan ilmu ayat Al-Quran, silahkan. Tetapi jangan mentang-mentang seakan-akan kita yang paling benar. Kalau orang lain itu salah, bukan dari Al-Quran dan hadis. Terjadinya mazhab di dalam dunia Islam ini itu karena itulah ijtihadiyah, karena pola pikir, pemahaman, metode dalam memahami Al-Quran dan hadis itu beda. Makanya timbul perbedaan. Kenapa dalam mazhab Syafi'i wajib membaca bismillah? Karena dalam mazhab Syafi'i wal basmalah ayatun minha, menganggap basmalah itu bahagian daripada surat Al-Fatihah. Dengan tidak membaca bismillah berarti sama sekali tidak membaca Al-Fatihah. Dalam mazhab Hanafi, membaca bismillah ini bukan wajib. Boleh dibaca, boleh tidak. Kenapa bisa terjadi timbul? Inilah karena perbedaan metode dalam ijtihad. Maka perbedaan ini yang harus kita hargai. Beradablah kita dalam menyampaikan ceramah, dalam menyampaikan dakwah. Jangan kita menyuruh orang lain untuk bersatu. Benar. Tetapi kita sendiri memecah belahkan umat Islam. Betul? Betul. Maka hal ini tidak bisa kita biarkan. Di Aceh ini mula-mulanya yang masuk ke sini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Betul? Betul. Tidak ada perang Salafi di sini di Aceh. Tapi hari ini mereka mencoba memecah belahkan umat Islam. Tidak bisa dibiarkan. Tangkap. Maka oleh karena demikian kita wajib menjaga kemurnian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh sejengkal pun kita mundur. Siap? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian yang dapat. Sedikit lagi tambahan. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Dalam bermazhab itu ada disampaikan dari semua orang dalam tentang kata para ulama. Yang pertama tentang masalah ini mungkin Bapak Security dan kawan-kawan juga mengetahui bahwa kalau ulama terdahulu menyikapi perbedaan pendapat itu mengatakan dengan kata Imam Syafi'i dari riwayat itu kata beliau apa? Ra'ayu salah, dapat benar. Oh ya, tamilul khata, tapi ada kemungkinan salah. Wa ra'ayul ghairi, ada pendapat selain itu khata. Wa ya tamilul salah, tapi ada kemungkinan benar. Itu menandakan bahwa beliau itu masih memberikan peluang untuk orang lain, tidak main klaim. Anak kohabi, anak kompu, masih ada peluang benar orang lain. Yang kedua, bagaimana juga sikap orang lain juga mengatakan bahwa nata'awun fima tafaqna alih. Kita saling tolong menolong pada hal yang kita sepakati. Oh ya, adilu ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Dan katanya saling toleransi pada hal yang kita selisih. Itu yang diajarkan oleh orang-orang yang berilmu. Tapi orangnya ya inilah yang terjadi orangnya. Mungkin karena orangnya pakai kacamata besar tidak nampak betapa orang lain sudah tidak senang dengan Anda. Cara dakwah ya, faktor masyhur. Itu baru saya Raja Salman kan datang di sini. Siapa yang datang? Menteri dakwah yang di Arab Saudi. Mereka sadar ternyata dakwah Salafi itu sudah salah. Kenapa tidak digandengnya ulama Azhar? Kenapa tidak digandeng ulama Yaman? Hanya merujuk kepada ulama yang ada di Saudi. Itu tidak benar cara berdakwah. Yang kedua, permasalahannya, kenapa di Aceh mesti Syafi'i? Coba lihat di Arab Saudi. Kami saja datang ke sana bawa buku Syafi'i, bawa buku Al-Ghazali, nya Pak Pandara Iboh. Pak Pandara Iboh, itu bisa. Bapak pernah sana ke orang sana. Coba saya kecil buku-buku Al-Ghazali, Kutub Taurat, Tafsir Al-Jilli, coba. Kalau selamat saya bayar. Tidak bisa selamat, skep. Ini nampak kita orang-orang bid'ah besar. Sampai begitunya di bandara. Bandara pun boleh lewat paham lain.
Nah, kalau diajak kan bisa saja kita proteksi. Bukan artinya tidak boleh ya, kami tidak menghargai pendapat lain. Kami cukup ini saja, jangan pusing orang. Satu mazhab saja lah. Oh, kalau ingin diskusi ya, silakan masuk masker seperti kami. Ini Cina perbandingan mazhab, silakan. Jangan udah-udah ya. Waktu ini tapi kita mahalinya mulai dari dunia sampai ke bawah, beda pendapat ulama saja kita bahas. Makanya kita itu harus lapang dada. Ini pegang saja lapang dada, kayaknya gegok, kayaknya betul. Ya kalau ya Pak mau buat. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja berikan saya waktu hanya 15 menit. Saya sini nggak ceramah, saya ingin membetulkan sedikit apa yang salah. Di jamaah ini yang duduk hanya kita, kalangan kita. Tapi orang-orang yang partai daripada Ustaz Farhan itu sudah keluar. Saya rasa ini tidak adil. Kenapa? Seharusnya dia harus dengar apa yang kita katakan. Ya, betul. Itu saja sudah. Dia lari, kabur. Penilaian bagi Sudah penilaian bagi kita. Kalau beliau seorang ustaz saya hormati, mungkin beliau lebih tua saya hormati. Tapi kalau beliau seorang ustaz setidaknya dengarkan apa yang kami katakan. Dengar, jangan kabur seperti tadi. Ini kan menunjukkan suatu adab, kan nggak cocok ustaz Farhan seperti itu. Jadi saya kalau seandainya beliau orang tua, saya menghormati beliau. Bahkan pun saya mencium tangan beliau kalau mau. Tapi ini masalahnya seorang ustaz seharusnya punya adab dalam berilmu. Maka saya ingin katakan sebenarnya ini yang duduk di sini orang kita sebenarnya, orang salafi ataupun partai daripada Ustaz Farhan. Kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin katakan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza adakumul ikhtilafan." Jika engkau berikhtilaf, kata Rasulullah, "Fa'alaikum bil aswadil a'dam." Maka pilihlah yang mayoritas. Jika engkau berikhtilaf, kata Rasulullah, fa'alaikum bi aswadil a'dam, pilih mana mayoritas. Mari kita lihat mana mayoritas Aceh. Imam Ibnu Battutah dalam kitab Rihlah halaman 26 versi Arab mengatakan bahwa Sultan Malik al-Zahir, anak daripada Sultan Malik al-Saleh, adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sultan Ali Muayyad Syah membuat undang-undang qanun adat muqaddam alam. Hukumnya 4. Yang pertama Quran, hadis, ijma', qiyas. Hari ini orang hanya menganggap ijma', menganggap bahwa Quran dengan hadis tanpa ijma', qiyas. Siapa yang menulis itu? Imam Ibnu Battutah. Dia mengakui bahwa Sultan Malik al-Zahir adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kembali kepada hadis Rasulullah, beliau mengatakan bahwa kalau kita ikhtilafan, fa'alaikum bi aswadil a'dam, pilihlah mana mayoritas. Satu. Yang kedua, kita punya ulama-ulama besar seperti Abu Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Saya adalah seorang cucu beliau. Saya datang ke sini bukan untuk membuat pecah belah. Saya pernah mengajak diskusi dengan Ustaz Farhan, tapi tidak dibalas. Bahkan menurut kabar Abu Madinah juga mengajak diskusi, juga tidak dibalas. Guru kita Tunku Mustafa mengajak diskusi, juga tidak dibalas. Guru kita juga mengajak diskusi, juga tidak dibalas. Ini coba lihat, kenapa kami hanya fokus pada Ustaz Farhan bukan pada Ustaz lain? Ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah sangat fokus pada Ustaz Farhan? Karena dia jelas-jelas membid'ahkan suluk, membid'ahkan tarekat, menghina ulama seperti Abu Mudi. Ya kita jelas marah. Kenapa enggak beliau ceramah ya seperti ceramahlah seperti biasa. Ajaklah preman itu untuk sholat. Coba lihat, banyak ustadz-ustadz seperti Ustaz Farhan yang kami tidak bahasa kami tidak open. Tapi kenapa kami dengan Ustaz Farhan yang sangat fokus? Marilah kita duduk bersama. Kalau ingin mengatakan bid'ah itu, kalau ingin mengatakan bahwa tahlil itu bid'ah, mari kita duduk, ngomong. Kita kan punya ulama, mereka juga punya ulama, Syekh Utsaimin, kan? Imam Ibnu Taimiyah. Kita juga punya ulama Al-Asy'ari. Kita duduk sepakat. Oh, ada orang mengatakan, oh ini Samadiyah bid'ah. Oh maulid bid'ah, ayo kita duduk bersama. Masalahnya kami ingin menjaga persatuan itu, tapi ditolak 4 kali oleh Ustaz Farhan. Bayangkan 4 kali ditolak. Beliau mau nolak kita, seterusnya beliau menghina kita. Gimana nggak kacau kita? Kalau Ustaz
Ustaz Farhan sangat mengakui innamal mu'minuna ikhwah. Ayo kita duduk, terimalah permintaan kami untuk diskusi. Oh, saya diskusi dengan para salafi yang lainnya. Alhamdulillah, kami saling bersaudara. Ada satu orang datang ke rumah saya diskusi. Alhamdulillah, kami saling berpelukan. Saya bilang, ayo kalau kita diskusi, datang ke balai saya, kita diskusi bersama. Alhamdulillah kami berdiskusi dengan baik. Kami berpelukan pulangnya. Ini yang kami mau. Jangan anggap kami ini kriminal. Kami marah wajar, ulama kami dihina. Kami marah wajar karena tahlil dibid'ahkan. Maka saya berharap, ini saya minta 15 menit. Saya berharap sebenarnya saya sampaikan kepada pengikut Ustaz Farhan, tolong sampaikan ini. Jangan sampai nanti kita bertengkar lagi ke depan. Saya mau ayo kita diskusi sama-sama. Beliau masih satu, beliau masih percaya pada Allah, beliau masih percaya pada Rasulullah, beliau masih satu Ka'bah, beliau masih punya Al-Quran. Itu kan saudara kita. Maka Rasulullah memelihara kafir zimmi, apalagi Ustaz Farhan. Yang membuat kami marah dengan Ustaz Farhan itu, beliau tak menerima 4 kali permintaan kami untuk diskusi. Maka jangan salahkan kami nanti jika beliau menghina lagi kami, kita perang sekali lagi. Kami punya Tengku Cik Pantai Kulu, kami fanatik pada beliau. Beliau yang membuat senjata yang lebih kuat dari nuklir, yang disebut dengan diket perang sabi. Kami punya kekuatan itu. Maka oleh karena itu saya ingin sarankan, sini saya bukan ceramah, saya orang kecil. Saya ingin katakan bahwa kita sejak dulu sudah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa mengatakan itu? Bukan saya. Silakan buka kitab Rihlah karya Imam Ibn Battuta halaman 26 versi Arab. Beliau mengakui Sultan Malikul Tahir adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Iskandar Muda mengikut hukum adat hukum alam yang dibuat oleh Sultan Ali Mughal Shah. Apa itu? Quran, ijma, Quran, hadis, ijma dan qiyas. Undang-undang ini diikuti oleh Brunei Darussalam sampai hari ini. Sehingga orang Yahudi Nasrani sangat tidak suka kepada Brunei untuk melakukan undang-undang Islam. Ini yang ditakuti Yahudi. Yahudi membuat kita pecah belah. Saya wallahi billahi tidak ada permusuhan sedikit pun terhadap Ustaz Farhan. Kalau itu lebih tua, saya tetap saya cium tangan. Karena ini adab kami. Nah, sekarang membuat kami marah, beliau tidak mau terima diskusi kami. Maka saya nggak sepanjang-panjang, saya ingin sampaikan sebenarnya, tolong, ini kan nggak ada orang Ustaz Farhan ya? Ada. Tolong sampaikan. Coba lihat. Kalau saya selama panjang-panjang 2 jam gini, siapa yang mau sampaikan Ustaz Farhan? Ini kan udah penghinaan namanya. Kabur. Cukup, ya kan? Nah sekarang apa gunanya saya ceramah 4 jam, Mustafa ceramah 5 jam, nggak ada orang mereka? Kaum muslimin rahimakumullah, tolong kepada security juga sampaikan nanti bisa bertemu dengan Ustaz Farhan. Ayolah kita sama-sama bersaudara dengan diskusi. Ingat sekali lagi, jangan salahkan kami jika nanti ini terbakar karena kami, jika nanti terjadi pembunuhan di mana-mana. Karena menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Mukhtasar, dalam kitab Imam Mahdil Muqtatar, beliau menjelaskan akan terjadi lagi nanti sebelum kiamat kita saling bertengkar. Saya tak tahu apa mana bertengkar itu, mungkin kita nanti sesama saudara. Siapa penyebabnya? Beliau. Nah sekarang apa gunanya kita duduk begini? Nggak ada orang keluar semua mereka. Ini kan mungkin lagi ya. Ini udah buka kabar atau tapi lagi untuk kan? Ya. Waalaikumsalam. Mari di sini dan saya juga Allahu Akbar. Maksudnya saya dibaiat oleh Abu Dr. Bin Wali. Ya, jangan sampai salah yang pakai jubah, pakai jenggot sama seperti mereka. Dengan itu kita ini orang awam. Allahu Akbar. Ini membetulkan kita. Kalau memang betul kita anggap betul. Maksudnya dengan kalau pakai jubah, pakai jenggot, Ustaz Samjani kadang-kadang saya lihat pakai jubah juga. Jangan sampai salah kita orang awam ini salah ini asal pakai jubah kita bersaudara dan perlu kita tapi jangan sampai salah-salah banyak mantan mereka
cuman sudah saya kayak seperti saya sudah pakai jenggot juga, jangan salah nanti terjadi permasalahan lain. Dan saya sendiri adalah aparat kepolisian, jadi saya pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. begini saja, kita buat kesimpulan surat khusus saya berikan kepadanya. Ini kayaknya tukang azan, dia pengikut beliau, tapi dia nggak hadir juga, padahal Bilal di sini. Jadi kita berharap pada Bule Mustafa ini Umar, ini kita buat khusus, kita saksi bersama sekarang. Kita buat surat khusus sampaikan kepada si Bilal tadi untuk Kait lu parahan anak reh. waktu yang tepat dan pasti. Tok ya. Kalau ini tidak diindahkan lagi, jangan salahkan kami. Saya minta maaf, kami manusia biasa. Politik saya minta maaf, satpam saya minta maaf. Jangan salahkan kami jika terjadi sesuatu di masjid ini. Jadi ini salah beliau, bukan salah kita. 4 kali kita diskusi. Tolak. Sudah, saya nggak mau ceramah di sini. Saya orang kecil, saya orang biasa. Saya meminta ide saya, mari diwakilkan nanti tulis surat perintah, kemudian dimasukkan ke media, kasih ke Bilal tadi. Kemudian kita tunggu kapan pasti diskusinya. Baik, mungkin ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua FPI Banda Aceh. Yang berleda itu katanya, yang berleda itu Farhanu hidupnya ni dia sini. Di Farhanu tadi pakai permasalahan luar biasa kan. Doi. Kamu kalau ilon pernah menjak orang ke dipegah le pasien, keluarga pasien. Ya pegah dulu. Ya dakwah dulu. Dulu orang ke tu dakwah. Ada di dakwah. Wajib pegah permasalahan yang bersalahan menurunkan urung ngempung. Urung ngempung hanya hukum hanya hukum. Hanya hukum dia pegah permasalahan yang elit yang hanya terku. Yang elit badi. Yang ayu badi. Sementara masyarakat hanya tahu hukum macam ni. Bina pada buku itu di Farhanu baiknya ni. Tak kita ikuti jadual ni. Yang tu ya. Dunia sepakat Bandung jadual ni saya ikuti semua saja. Di Farhannya. Dikhianati, dipeleceh ulama katanya. Ulama Aceh. Bukti bersalahan membut ulama. Walaupun kamu ulang-ulang pegah, dia boleh tak camkan katanya. Boleh dah tepu tanya Farhanu tak Allah dah ni pun dah bila Farhan. Sebenarnya awak tahu kapan main dah tadi. Awak tahu kepada Tuan menengah mana Pak? Penengah Pak penengah Pak pekerjaan ni, tapi Pak akidah hanya penengah. Pak kerusakan akidahnya hanya penengah. Benar. Oh, orang kamu baik kami. Baik nak permasalahan. Dia betul ya. Kan? Benar. Yang benar. Betul ya. Pokoknya tak agenda kan tak jin. Nyonya hanya muri dulu. Tak kira muri nanti dapat tahu Bandung. Tak pergi tak bawa wadah. Mana di Farhannya kena kali. Betul. Kawan. Di mana agenda di Farhan tadi? Dah minta Farhannya. Doi. Allahu Akbar. Baik nali ni tu. Tak punya kita. Bukan belah ini. Dah diskusi, dipakai diskusi. Itu. Hari ini, hari itu. Ini munafik pun di Farhannya. Munafik pun yang kirim di Yaman itu di Farhannya. Maka kau itu macam ini dah kredit. Ikut ulama dan Tuhan. Tak tambah apa pindah, bukan menafai pegang syirik. Macam-macam juga. Awak dah titik-titik pun tepu je boleh pegang. Buat pihak kat mana pun tepu. Okey ke abang ni kan lebih tepu.
Yang minna kau minhum kaya. Jangan duri kaya. Ya. Nah, mungkin dari itu abajud. No mentau, pakai maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yan yung lagi ako natin ngayon. Baik. Baik. So yang dia boleh yang kita. Belum bilang, bilang itu. Yang pemirsa, Moronyo, kamu ya Masjid Zainal Abidin, pah jadwal ceramah di Farhan. Kamu berdiskusi, dan kamu tanya permasalahan yang dikun ke Abu Mudi, dan dikun ke posisi saat solo. Ya, di bid'ah tahlil, ya, di bid'ah maulid, ya. Tapi kamu tayang rame-rame, kamu